Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Mengemban amanah kenabian untuk umat akhir zaman bukanlah tugas yang ringan bagi Rasulullah. Beban itu bukan sekadar menyampaikan risalah, tetapi juga menanggung penolakan, caci maki, dan ancaman yang datang silih berganti. Sejak awal dakwah, pertentangan tak pernah berhenti. Ancaman pembunuhan, upaya pembungkaman, dan berbagai makar terus diarahkan kepada beliau. Namun yang paling menyakitkan bukanlah perlawanan dari orang-orang asing, melainkan penentangan yang datang dari darah dan nasabnya sendiri. Di antara orang-orang yang paling keras memusuhi dakwah Rasulullah, justru adalah kerabat terdekat beliau. Abu Jahal dan Abu Lahab, paman Rasulullah, menjadi sosok yang berada di barisan terdepan dalam menentang risalah tauhid. Mereka bukan hanya menolak kebenaran, tetapi juga menggunakan pengaruh dan kedudukan untuk melemahkan, menghinakan, dan menyakiti Rasulullah. Caci maki dilontarkan tanpa henti, fitnah disebarkan ke seluruh penjuru Mekah, bahkan ancaman pembunuhan pun direncanakan. Betapa pedihnya luka itu. Seorang nabi yang datang membawa cahaya justru ditentang oleh keluarga sendiri. Orang yang seharusnya melindungi malah berdiri sebagai musuh yang paling kejam. Setelah melewati rangkaian ujian yang begitu berat, penindasan, penghinaan, penyiksaan, pemboikotan, tahun kesedihan, hingga luka mendalam dari peristiwa Taif, Rasulullah menepi sejenak, menenangkan hati dan jiwa. Semua kepahitan itu telah dilalui dengan kesabaran. Waktu pun bergulir hingga tibalah tahun ke-11 kenabian. Malam itu adalah malam 27 bulan Rajab. Di keheningan malam, Rasulullah tengah terlelap dalam tidur tenangnya, tanpa mengetahui bahwa takdir besar tengah bersiap menyapa. Sebuah malam yang sunyi, namun akan menjadi salah satu malam paling agung dalam sejarah umat manusia. Kala itu beliau berada di rumah Ummu Hani, sepupu tercinta beliau. 11 tahun dakwah telah dilalui, perjalanan panjang yang dipenuhi ujian dan tekanan. Segala beban terasa menyesakkan, dan pada titik terdalam itu, satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesunyian malam, ketergantungan kepada Allah terasa kian mendalam. Hati kian berserah, jiwa kian tenang, dan ketika bumi terdiam dalam sunyi, di langit telah ditetapkan sebuah perintah yang agung. Malaikat Jibril alaihissalam menerima amanah mulia. Ia pun bersiap turun menuju Rasulullah, membawa awal dari sebuah perjalanan suci. Perjalanan yang tak pernah dan tak akan pernah dialami oleh manusia manapun sebelumnya. Sebentar lagi peristiwa mukjizat terbesar dalam sejarah manusia akan terjadi. Tepat ketika seorang hamba berada di titik paling berat dalam hidupnya, Allah justru menyiapkan penghiburan yang paling agung. Seakan Allah hendak mengajarkan sebuah hukum kehidupan yang tak pernah berubah, di mana setiap kesulitan pasti diiringi kemudahan, dan setiap luka akan disembuhkan dengan cara yang tak pernah terlintas dalam benak manusia. Tanpa disangka, Malaikat Jibril alaihissalam hadir membangunkan Rasulullah. Namun kali ini, kehadirannya berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar membawa wahyu, bukan pula menyampaikan perintah dakwah. Kali ini, Allah memanggil hambanya yang paling dicintai untuk menghadap langsung kepadanya. Sebuah undangan yang amat istimewa datang setelah bertahun-tahun merasakan luka, tekanan, dan penderitaan. Undangan yang akan menenangkan hati beliau, melapangkan dada, serta menyegarkan kembali ruh yang telah lama memikul beratnya beban umat. Inilah sebuah perjalanan suci, bukan hanya perjalanan jasad, melainkan perjalanan jiwa dan ruh menuju kehadiran ilahi. Perjalanan yang kelak menjadi lembaran sejarah yang disebut sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Jibril kemudian datang membawa tunggangan istimewa bernama Buraq. Buraq adalah hewan tunggangan mulia dengan kecepatan yang tiada bandingannya. Kecepatannya melampaui segala bentuk perjalanan yang dikenal manusia. Dalam salah satu riwayat disebutkan, langkah Buraq sejauh mata memandang. Sekali melangkah, ia telah mencapai batas pandangan. Buraq diciptakan khusus untuk sebuah perjalanan yang agung. Kemudian Rasulullah pun dipersilakan untuk menaikinya. Lalu,
Kemana arah perjalanan luar biasa ini? Ternyata bukan ke tempat biasa. Tujuannya adalah Masjidil Aqsa, tanah suci yang sejak dulu menjadi tempat hidup dan dakwah banyak nabi. Dengan itulah perjalanan Isra pun dimulai. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa terbentang sekitar 1.500 km. Pada masa itu, jarak sejauh ini hanya dapat ditempuh melalui perjalanan panjang, memakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya. Namun perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Dengan izin Allah, Rasulullah menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang amat singkat. Sebuah perjalanan yang melampaui batas nalar manusia. Sebab hukum ruang dan waktu hanyalah ketetapan bagi makhluk, bukan batasan bagi Sang Pencipta. Allah lah yang menciptakan seluruh aturan, dan Dia pula yang berkuasa melampauinya kapanpun Dia kehendaki. Ketika Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa, sebuah pemandangan luar biasa pun tersaji. Para nabi yang Allah kehendaki telah berkumpul di sana, sebuah pertemuan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tanah suci itu, para utusan Allah dipersatukan menjadi saksi bagi kemuliaan kekasih Allah, Muhammad Rasulullah. Bayangkanlah momen yang luar biasa itu. Rasulullah pernah bersabda bahwa para nabi adalah bersaudara, bahkan beliau menyebut Nabi Yunus alaihissalam sebagai saudaranya. Dan pada malam yang mulia itu, di hadapan beliau tidak berdiri 1 atau 2 orang, melainkan puluhan ribu saudara seiman, para nabi dan rasul pilihan Allah. Ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan seluruh nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi. Mereka semua berkumpul dalam satu tempat di tanah yang diberkahi, yakni Masjidil Aqsa. Berkumpulnya para nabi ini bukanlah tanpa makna. Justru peristiwa agung ini semakin menegaskan betapa sucinya Masjidil Aqsa dan betapa besarnya kedudukannya dalam sejarah panjang tauhid dan kenabian. Kemudian Rasulullah diminta untuk maju ke depan. Beliau berdiri sebagai imam. Dan dalam sholat 2 rakaat itu, seluruh utusan Allah dari berbagai zaman dan kaum berdiri rapi di belakang satu sosok mulia, Nabi Muhammad SAW. Sebuah penegasan langit bahwa risalah para nabi berpuncak pada beliau, dan bahwa kepemimpinan umat manusia telah dianugerahkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad. Lalu muncullah sebuah pertanyaan besar. Di antara begitu banyak nabi dan rasul, mengapa justru Rasulullah yang berdiri sebagai imam? Jawabannya begitu jelas dan penuh makna. Karena Rasulullah adalah pewaris seluruh para nabi dan rasul. Beliau membawa inti ajaran mereka semua, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, serta mengikat seluruh pesan tauhid dalam satu kesatuan yang utuh. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum tertentu dan pada masa tertentu. Namun Rasulullah diutus melampaui batas ruang dan waktu untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Dan setelah sholat itu usai, perjalanan agung ini ternyata belum berakhir. Justru di sanalah babak yang lebih menakjubkan akan dimulai. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah akan memulai Mi'raj, sebuah perjalanan suci menembus lapisan langit demi langit, menuju tempat yang belum pernah dan tak akan pernah dijangkau oleh manusia manapun sebelumnya. Sebuah perjalanan menuju kedekatan tertinggi antara seorang hamba dan Rabb semesta alam. Rasulullah akan menembus 7 lapis langit, satu demi satu, menyaksikan keajaiban yang belum pernah disaksikan oleh manusia manapun sebelumnya. Di setiap lapisan langit, pemandangan yang berbeda tersingkap di hadapan beliau. Alam semesta seakan membuka tabirnya, menampakkan rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi dari pandangan makhluk. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar melintasi ruang, melainkan menyelami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Rasulullah menyaksikan bagaimana nama-nama Allah bermanifestasi dalam tingkatan yang jauh lebih luhur daripada apa yang dikenal di dunia. Keagungan ilahi tersingkap, menampakkan kebesaran yang tak terjangkau oleh akal manusia. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dan berbincang dengan para nabi, mereka yang selama ini beliau sebut sebagai saudara-saudara seiman. Sebuah perjumpaan penuh keakraban dalam ikatan tauhid yang sama. Namun perjalanan agung ini belum berakhir. Rasulullah terus dinaikkan menuju derajat yang semakin tinggi,
hingga mencapai sebuah kedekatan yang belum pernah dianugerahkan kepada siapapun sebelumnya. Sebuah pertemuan yang melampaui batas ruang dan makhluk. Pertemuan yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedekatan tertinggi antara seorang hamba dan Rabb semesta alam. Perjalanan agung itu pun dimulai dari langit pertama, yang dikenal sebagai langit dunia. Ketika mereka tiba, malaikat Jibril alaihi salam melangkah mendekati pintu langit dan mengetuknya. Dari balik pintu terdengar suara penjaga langit. "Siapakah engkau?" Jibril menjawab dengan penuh wibawa. "Aku Jibril." Penjaga langit kembali bertanya, "Apakah ada seseorang bersamamu?" Jibril menjawab, "Bersamaku Muhammad Rasulullah." Lalu penjaga itu bertanya sekali lagi, "Apakah dia telah diizinkan untuk naik?" Dengan tenang Jibril menjawab, "Ya, ia telah diizinkan." Maka dengan izin Allah, pintu langit pertama pun terbuka, menyambut kedatangan tamu mulia. Ketika Rasulullah memasuki langit pertama, beliau melihat seorang sosok yang sangat agung tengah duduk dengan penuh wibawa. Di sisi kanan dan kirinya tampak bayangan-bayangan hitam. Saat sosok itu memandang ke arah kanan, wajahnya berseri dan ia pun tersenyum. Namun ketika pandangannya beralih ke kiri, ia menangis meneteskan air mata. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian berkata dengan lembut, "Berilah salam kepadanya." Rasulullah pun memberi salam. Sosok itu membalas salam dengan penuh kehangatan, lalu berkata dengan suara yang menenangkan hati, "Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Selamat datang wahai anak yang saleh." Ucapan itu membuat Rasulullah terdiam sejenak. Ada kehangatan yang menyentuh kalbu, namun juga tumbuh rasa ingin tahu di dalam hati. Mengapa ia menyebut beliau sebagai anak? Mengapa wajahnya berganti antara senyum dan air mata? Dengan penuh adab, Rasulullah menoleh kepada malaikat Jibril dan bertanya, "Wahai Jibril, siapakah sosok ini?" Malaikat Jibril menjawab dengan penuh hormat, "Inilah ayahmu Nabi Adam alaihissalam." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan pemandangan yang baru saja disaksikan Rasulullah. Bayangan-bayangan yang tampak di sisi kanan dan kiri Nabi Adam adalah ruh anak cucunya. Mereka yang berada di sebelah kanan adalah penghuni surga, sedangkan yang berada di sebelah kiri adalah mereka yang kelak berakhir di neraka. Itulah sebabnya Nabi Adam tersenyum ketika memandang ke kanan dan menangis saat memandang ke kiri. Seorang ayah yang menyaksikan nasib anak-anaknya merasakan kebahagiaan dan kesedihan dalam satu waktu yang bersamaan. Setelah itu perjalanan suci pun berlanjut menuju langit kedua. Rasulullah dan malaikat Jibril kembali dinaikkan hingga tiba di pintu langit berikutnya. Seperti sebelumnya, malaikat penjaga pintu langit kedua bertanya, "Siapakah yang datang?" Jibril menjawab, "Aku Jibril dan bersamaku Muhammad Rasulullah." Ketika disebutkan bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah, maka pintu langit kedua pun terbuka, menyambut langkah Rasulullah. Di langit kedua, Rasulullah menyaksikan dua sosok yang amat mulia. Malaikat Jibril berkata dengan penuh penghormatan, "Wahai Rasulullah, inilah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Berilah mereka salam." Rasulullah pun memberi salam. Keduanya menyambut beliau dengan penuh kemuliaan dan cinta, seraya berkata, "Selamat datang, wahai Nabi yang saleh, wahai saudara yang saleh." Namun perjalanan ini belum berhenti. Bersama malaikat Jibril, Rasulullah terus dinaikkan ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang dianugerahi ketampanan dan keindahan yang luar biasa. Sebuah karunia yang memancarkan cahaya keimanan. Perjalanan berlanjut ke langit keempat. Di sana, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang diangkat ke derajat yang tinggi oleh Allah. Di langit kelima, Nabi Harun alaihissalam menyambut beliau dengan penuh kehangatan. Di langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam, nabi yang dikenal dengan keteguhan dan dialognya dengan Allah. Dan di langit ketujuh, Rasulullah akhirnya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang bersandar di Baitul Ma'mur. Setiap nabi menyambut Rasulullah dengan penuh kemuliaan, mendoakan beliau dan mengucapkan selamat atas perjalanan agung yang sedang beliau jalani. Semua perjumpaan itu seakan menegaskan satu kebenaran besar. Rasulullah adalah penerus, penyatu,
dan penyempurna seluruh risalah para nabi sebelumnya. Setelah pertemuan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, perjalanan kembali berlanjut. Rasulullah dan malaikat Jibril melangkah hingga sampai pada sebuah tempat yang belum pernah dijangkau oleh makhluk manapun sebelumnya, yaitu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang keindahannya tak tertandingi. Akar pohonnya berada di langit ke-6, sementara batang dan cabang-cabangnya menjulang melampaui langit ke-7. Bayangannya menaungi seluruh langit dan surga. Buah-buahnya sebesar kendi-kendi raksasa, dan seluruh pohon itu diselimuti cahaya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon tersebut dikelilingi cahaya yang menyerupai permata, seperti zamrud dan batu-batu mulia lainnya. Keindahannya tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang pernah diciptakan. Tidak ada bahasa manusia yang mampu menggambarkannya secara sempurna. Ketika akan melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi mendampinginya, karena tempat tersebut hanya diperuntukkan bagi Rasulullah. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah tidak diperkenankan memasukinya. Maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Dengan izin Allah, beliau melampaui batas yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Hingga akhirnya sampai di tempat yang disebut Qaba Qausain au Adna. Sebuah titik kedekatan yang belum pernah dialami oleh makhluk manapun, bahkan oleh malaikat sekalipun. Itulah saat ketika Rasulullah berada pada jarak terdekat dengan Rabb-Nya. Bayangkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta seluruh alam semesta, yang menghidupkan, memelihara, memberi nikmat tanpa henti, mengatur segala sesuatu tanpa kecuali. Dalam pertemuan yang begitu agung, apa yang pertama kali akan diucapkan oleh Rasulullah? Beliau tidak mungkin mengucapkan salam, karena salam berarti mendoakan keselamatan kepada yang diberi salam. Sedangkan Allah tidak membutuhkan doa keselamatan. Allah adalah As-Salam, sumber segala keselamatan itu sendiri. Lalu apa yang diucapkan Rasulullah? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. Setiap ciptaan menunjukkan kebesaran dan kesempurnaannya. Seluruh alam semesta menjadi bukti betapa agung dan sempurnanya Allah. Ibarat seorang pengrajin yang membuat sebuah karya dengan sangat rapi dan indah. Saat kita melihat hasilnya, tanpa disuruh pun kita akan memuji pembuatnya. Karya itu seakan-akan berbicara tentang kehebatan orang yang membuatnya. Begitu pula dengan seluruh makhluk. Dari bentuknya yang sempurna hingga cara kerjanya yang menakjubkan, semuanya secara tidak langsung memuji Allah. Itulah makna bahwa seluruh alam bertasbih kepadanya, masing-masing dengan caranya sendiri. Saat peristiwa Mi'raj, Rasulullah menyaksikan kebesaran ciptaan Allah. Beliau merenungi pujian dan ibadah seluruh makhluk, lalu mempersembahkannya kepada Allah. Bukan hanya ibadah makhluk yang tidak berakal, tetapi juga ibadah yang dilakukan dengan kesadaran. Ibadah manusia dan jin, semuanya beliau sampaikan kepada Allah. Hal itu karena Rasulullah bukan hanya utusan Allah untuk manusia, tetapi juga wakil umat manusia di hadapan Allah. Beliau membawa amanah umatnya dan menyampaikannya kepada Rabb-Nya. Inilah makna besar dari kedudukan yang beliau emban. Lalu, bagaimana Allah membalas dan menjawabnya? Disinilah jawabannya menjadi sangat istimewa. Rasulullah menerima balasan salam itu dengan cara yang luar biasa. Beliau berkata bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh hamba Allah yang saleh. Perhatikan ini baik-baik. Rasulullah tidak mengambil salam itu untuk dirinya sendiri. Beliau memasukkan seluruh orang beriman ke dalamnya. Bahkan di hadapan Allah, di momen paling agung dalam sejarah manusia, beliau tidak melupakan kita. Biasanya ketika seseorang sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar dan menentukan, hal-hal lain akan terlupakan. Namun Rasulullah sedang berhadapan langsung dengan Allah. Tidak ada peristiwa yang lebih besar dari itu. Dan di saat seperti itu pun beliau masih mengingat umatnya. Betapa besar kasih sayangnya kepada kita. Dalam salam yang agung itu, engkau, aku, kita semua dimasukkan ke dalamnya. Lalu ada bagian terakhir dari tasyahud. Mengapa bagian itu ada? Dari mana asalnya? Bagian itu berasal dari perkataan malaikat Jibril. Dialah yang menjadi perantara dalam peristiwa ini. Dialah yang menerima perintah dari Allah, menyertai Rasulullah sejak awal perjalanan, dan menjadi saksi percakapan agung tersebut.
Sebagai makhluk yang menyaksikan peristiwa itu, kata apalagi yang lebih indah untuk diucapkan, selain bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Dari peristiwa inilah lahir bacaan tasyahud, bacaan yang selama ratusan tahun terus dibaca oleh jutaan kaum muslimin dalam setiap sholat 5 waktu. Sebagaimana Rasulullah tidak melupakan kita saat berada di hadapan Allah, maka kita pun tidak melupakan beliau ketika berdiri menghadap Allah dalam sholat. Setiap sholat adalah bentuk pembaruan kesetiaan. Setiap tasyahud adalah pengulangan janji iman. Dan sebagaimana Rasulullah mendapatkan ketenangan dan penghiburan melalui Mi'raj di masa paling berat dalam hidupnya, kita pun mendapatkan ketenangan melalui sholat. Di sanalah kita bersandar kepada Tuhan kita, menenangkan hati dan menemukan kembali kekuatan. Lalu apalagi yang bisa lebih indah dari ini? Semoga mereka yang belum menegakkan sholat benar-benar menyadari betapa besar nikmat yang sedang mereka lewatkan. Setelah pertemuan agung itu berakhir, Rasulullah kembali dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat besar bagi umatnya. Hadiah yang nilainya melampaui apapun, melebihi yang bisa diberikan oleh manusia kepada manusia. Hadiah pertama adalah perintah sholat, sebuah ibadah yang menjadi penghubung langsung antara hamba dengan Tuhannya. Bukan sekedar kewajiban, tapi jalan penghiburan, jalan kedekatan, dan jalan keselamatan. Hadiah kedua adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat-ayat ini memiliki keutamaan besar dan dianjurkan untuk dibaca pada malam hari. Rasulullah menegaskan keutamaannya dengan sabda beliau, "Barang siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ayat-ayat itu akan mencukupinya." Bayangkanlah, selama ini seluruh wahyu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Namun 2 ayat ini, Rasulullah menerimanya langsung dari Allah tanpa perantara. Ini menunjukkan betapa istimewanya ayat-ayat tersebut. Setelah pertemuan itu selesai, Rasulullah kembali menemui malaikat Jibril. Dalam perjalanan turun, Jibril membawa beliau memperlihatkan surga, dan perjalanan itu belum benar-benar usai. Bayangkan, ada seorang manusia yang telah melihat surga dengan matanya sendiri, lalu kembali ke dunia untuk menceritakannya kepada kita. Dialah Rasulullah. Surga yang beliau lihat adalah tempat yang benar-benar terpisah dari seluruh kelelahan dunia. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kepayahan. Yang ada hanyalah ketenangan, keluasan, dan kebahagiaan tanpa akhir. Rasulullah menggambarkan surga dengan sabda yang sangat terkenal. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Perhatikan baik-baik, ini bukan cerita imajinasi. Rasulullah melihatnya sendiri lalu menyampaikannya kepada kita. Pada malam yang sama, Rasulullah juga diperlihatkan neraka dan para penghuninya. Jika surga adalah puncak keindahan, maka neraka adalah puncak kengerian. Bahkan membayangkannya saja sudah membuat hati gemetar. Seluruh keburukan dan azab yang mengerikan seakan dikumpulkan di sana. Beliau melihat para pendusta, para penyebar fitnah, orang-orang yang memakan harta anak yatim, pelaku riba, orang-orang yang enggan menunaikan zakat, dan mereka yang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar lalu meninggal tanpa pernah bertobat. Padahal selama hidup di dunia pintu tobat terbuka, kesempatan untuk kembali kepada Allah diberikan berkali-kali. Namun semua itu mereka abaikan. Mereka berpaling menjauh, bahkan lari dari rahmat Allah. Kini setelah semua kesempatan itu berlalu, mereka harus menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Narasi ini bukan sekedar kisah Mi'raj. Ini adalah peringatan sekaligus undangan kasih sayang dari Allah, agar kita memilih jalan yang benar sebelum terlambat. Kepada Rasulullah, semua pemandangan itu diperlihatkan sebagai gambaran masa depan. Beliau menyaksikan sendiri azab yang akan dialami oleh sebagian manusia. Karena itulah, pada suatu waktu di kemudian hari, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Setelah menyaksikan seluruh peristiwa dan pemandangan yang ditakdirkan untuk beliau lihat, Rasulullah pun kembali dari langit dengan ditemani malaikat Jibril. Beliau turun kembali ke Mekah menuju Masjidil Haram,
lalu kembali ke tempat tidurnya. Semua itu terjadi dalam satu malam. Waktu masih gelap, malam belum berlalu. Ketika pagi tiba, Rasulullah menceritakan peristiwa yang beliau alami kepada sepupu beliau, Ummu Hani. Rasulullah kemudian berniat menyampaikan kejadian luar biasa itu kepada kaum Quraisy. Namun Ummu Hani berkata dengan penuh kekhawatiran, "Wahai anak pamanku, jangan engkau ceritakan hal ini kepada kaum Quraisy. Mereka akan mendustakanmu dan menyakiti hatimu." Namun apa yang dialami Rasulullah bukanlah suatu kebohongan, dan beliau sama sekali tidak takut terhadap penolakan manusia. Beliau pun segera keluar rumah menuju Masjidil Haram, lalu menyampaikan seluruh peristiwa Isra dan Mi'raj kepada kaum Quraisy. Mendengar cerita tersebut, mereka terkejut lalu menertawakan dan mengejeknya. "Wahai Muhammad, apa bukti dari perkataanmu? Kami belum pernah mendengar kisah seperti ini sebelumnya." Ledek mereka. Rasulullah pun menjawab dengan tenang, "Buktiku adalah aku melewati unta milik Bani Fulan di sebuah lembah. Mereka sedang kehilangan untanya. Aku menunjukkan kepada mereka tempat unta itu berada. Namun mereka tidak melihatku. Setelah itu aku melanjutkan perjalanan menuju Syam. Dalam perjalanan pulang, ketika aku sampai di daerah Dabhanah, aku menjumpai kafilah Bani Fulan. Mereka sedang tertidur. Aku membuka penutup bejana air mereka, meminum airnya, lalu menutupnya kembali seperti semula. Bukti lainnya, aku juga bertemu dengan kafilah kalian di Tanim. Di depan kafilah itu terdapat seekor unta berwarna gelap. Di atas unta itu terdapat 2 buah karung, yang satu berwarna hitam dan yang satunya lagi berwarna belang." Mendengar penjelasan itu, orang-orang pun diliputi rasa penasaran. Mereka segera bergegas menuju daerah Senia, tempat kafilah itu biasa melintas. Mereka ingin menunggu dan memastikan sendiri apakah apa yang disampaikan Rasulullah benar atau tidak. Tak lama kemudian, tampak sebuah kafilah datang dari kejauhan. Ternyata benar seperti yang Rasulullah katakan. Di bagian depan terdapat seekor unta berwarna gelap. Ketika mereka mendekat dan memperhatikan lebih seksama, ternyata di atas unta itu memang terdapat 2 karung. Satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna belang. Mereka lalu bertanya kepada kafilah lain tentang bejana air yang mereka miliki. Orang-orang kafilah itu menjawab bahwa mereka mengisinya dengan air lalu menutupnya rapat sebelum beristirahat. Namun ketika bejana itu diperiksa, ternyata isinya telah kosong. Kaum Quraisy pun meneliti satu persatu seluruh keterangan yang disampaikan Rasulullah. Semua yang beliau katakan terbukti benar, persis seperti yang terjadi di lapangan. Namun meski bukti demi bukti telah nyata di hadapan mereka, kaum Quraisy tetap bersikeras menolak kebenaran. Mereka tidak berhenti meminta dalil tambahan. Sebagian dari mereka yang pernah melakukan perjalanan ke Syam dan telah melihat Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa, mereka pun datang kepada Rasulullah dan berkata, "Jika engkau benar-benar sampai ke Baitul Maqdis, maka coba jelaskan kepada kami bagaimana bentuknya." Saat itu, Rasulullah belum pernah mengunjungi Masjid Al-Aqsa sebelumnya dalam kehidupan dunia. Kaum Quraisy mengetahui hal tersebut. Karena itulah, mereka sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan rinci tentang Masjid Al-Aqsa, berharap Rasulullah akan keliru. Tentang peristiwa ini, Rasulullah sendiri menceritakan, "Aku benar-benar merasa sangat tertekan oleh pendustaan dan pertanyaan mereka. Sungguh, aku belum pernah merasakan kesulitan seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba Allah memperlihatkan Baitul Maqdis tepat di hadapanku. Aku pun memandangnya, lalu menjelaskan semua yang mereka tanyakan satu persatu. Bahkan mereka juga bertanya, berapa jumlah pintu Baitul Maqdis? Padahal sebelumnya Rasulullah tidak pernah menghitung pintu-pintu itu. Namun ketika Baitul Maqdis diperlihatkan di hadapan beliau, Rasulullah mulai memandanginya dengan jelas, lalu menghitung dan menyebutkan jumlah pintunya satu persatu. Kaum Quraisy pun terdiam. Mereka mengakui bahwa penjelasan Rasulullah benar dan sesuai dengan kenyataan. Namun meskipun telah disuguhkan bukti yang begitu jelas dan nyata, hati mereka tetap tertutup. Mereka tetap enggan beriman. Di tengah hiruk pikuk kota Mekah, kabar tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah dengan cepat menyebar. Sebagian kaum musyrik melihat ini sebagai peluang. Mereka segera mendatangi Abu Bakar dengan maksud menimbulkan keraguan di hatinya. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah mendengar apa yang dikatakan sahabatmu?
Ia mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam, lalu kembali ke Mekah sebelum fajar. Mereka berharap Abu Bakar akan ragu. Mereka menunggu reaksi keterkejutan, penolakan, atau setidaknya kebimbangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa memperdebatkan panjang lebar, Abu Bakar segera berdiri dan langsung menuju Rasulullah. Ia ingin mendengar langsung dari lisan beliau sendiri. Setibanya di hadapan Rasulullah, Abu Bakar bertanya dengan tenang, "Wahai Rasulullah, benarkah engkau mengatakan kepada orang-orang bahwa malam ini engkau telah pergi ke Baitul Maqdis?" Rasulullah menjawab dengan jujur, "Iya, aku memang berkata demikian." Mendengar jawaban tersebut, Abu Bakar sama sekali tidak ragu. Tanpa bertanya bagaimana, tanpa meminta bukti tambahan, Abu Bakar langsung berkata, "Jika engkau yang mengatakannya, maka itu pasti benar." Keimanan yang begitu kokoh, keyakinan tanpa celah, dan kepercayaan penuh kepada Rasulullah membuat Abu Bakar sejak hari itu dikenal dengan gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang membenarkan dengan sepenuh hati, tanpa keraguan sedikit pun. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga, bahwa Isra Mi'raj bukan hanya tentang perjalanan ke langit, tetapi tentang jalan kembali menuju ketenangan. Di tengah ujian terberat Rasulullah, Allah menghadiahkan sholat bukan sebagai beban, melainkan sebagai tempat bersandar bagi jiwa yang lelah. Maka dari itu, jagalah sholat, karena di sanalah ketenangan bermula. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.